Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devra Liza Azahra dari kelas 10 MIPA 3 SMA Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Di sini saya akan menjelaskan materi teks eksposisi. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ayah Rafli Zondri Sikumbang MMPD selaku guru pembimbing bahasa Indonesia di kelas saya. Jadi daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke videonya. Teks eksposisi. Pada web ini ada 7 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian teks eksposisi. Yang kedua, tujuan dan fungsi teks eksposisi. Yang ketiga, ciri-ciri teks eksposisi. Yang keempat, struktur teks eksposisi. Yang kelima, kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang keenam, jenis teks eksposisi. Yang ketujuh, langkah menyusun teks eksposisi. Mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang disampaikan secara singkat, padat, dan disertai pendapat atau argumen dari penulisnya. Ya, jadi pendapat atau argumen itu harus ada di dalam teks eksposisi. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tujuan dan fungsi teks eksposisi. Tujuan dari teks eksposisi adalah menjelaskan tentang informasi tertentu agar dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca. Sedangkan fungsinya adalah menyampaikan informasi yang bersifat menerangkan, mengungkapkan, atau menguraikan suatu gagasan berupa pokok-pokok pikiran mengenai suatu topik yang bersifat non-fiksi dengan dasar yang kuat. Berarti topik yang ada di dalam teks eksposisi itu nyata, karena non-fiksi ya kan sifatnya, dan memiliki dasar yang kuat. Kita lanjut lagi ke materi yang berikutnya, yaitu ciri-ciri teks eksposisi. Ada 5 ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, padat, jelas, dan lugas, serta menggunakan bahasa yang baku. Jadi kita kalau mau menulis teks eksposisi ini, atau kita mau melihat sebuah teks eksposisi, ya itu berarti bahasa yang ada di sana tuh bahasa yang baku. Kalau bahasanya tidak baku, berarti itu bukanlah teks eksposisi. Yang kedua, penjelasan bersifat informatif, disertai dengan data-data yang akurat dan faktual. Jadi informasi yang ada, itu ada buktinya ya, atau ada data-data yang akurat dan faktual untuk membuktikan informasinya. Yang ketiga, tidak memihak atau tidak memaksakan kemauan penulis pada pembaca. Yang keempat, pembahasan masalah bersifat objektif dan netral. Objektif berarti berdasarkan fakta, dan netral berarti melihat sudut pandang semua orang. Ya kan? Walaupun dimintai pendapat atau harus ada pendapat di dalam teks ini, tetapi pembahasan masalahnya itu bersifat fakta. Nah, ciri yang kelima adalah isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur adiksimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi yang pertama adalah tesis. Tesis ialah pengenalan isu pada bagian awal dari teks eksposisi. Tesis yang terdapat pada teks dampak kabut asap bagi masyarakat adalah bencana kabut asap dapat menimbulkan dampak yang berbahaya baik bagi kesehatan maupun ekonomi masyarakat. Hal tersebut dapat memicu ketidaknyamanan bagi masyarakat yang terdampak. Struktur yang kedua adalah argumen. Argumen atau argumentasi ialah suatu bentuk alasan yang digunakan dalam mengokohkan atau memperkuat sebuah tesis. Jadi, argumen yang kita tuliskan atau argumen yang kita sampaikan harus dapat mengokohkan bahkan memperkuat tesis. Jangan malah menjatuhkan tesis yang pada akhirnya orang
pembaca menjadi tidak percaya dengan teks yang sudah kita tulis. Argumen dalam teks dampak kabut asap bagi masyarakat adalah kabut asap dapat menimbulkan bakteri berbahaya yang bisa saja terhirup oleh manusia dan menyebabkan penyakit pernapasan seperti ispa. Bahkan, penyakit pernapasan dapat berujung kematian dan membuat ruang rumah sakit penuh karena orang-orang yang terdampak. Kemudian, aktivitas sehari-hari masyarakat juga akan terganggu. Akibat jarak pandang yang terbatas hanya 5 meter, mereka akan kesulitan berkegiatan. Hal ini akan mengganggu proses perekonomian mereka. Struktur yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ialah sebuah kesimpulan yang menegaskan kembali tesis dan penguat argumen. Dalam teks dampak kabut asap bagi masyarakat, penegasan ulangnya adalah, jadi, bencana kabut asap ini akan sangat berdampak negatif bagi warga. Selain mengganggu kesehatan, juga dapat mengganggu proses perekonomian masyarakat. Nah, jadi itu dia struktur teks eksposisi. Ada T, A, P. T untuk tesis, A untuk argumentasi, dan P untuk penegasan ulang. Kita lanjut lagi ya ke materi yang berikutnya. Let's go! Kita lanjut lagi ke materi yang berikutnya, yaitu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasan teks eksposisi yang pertama adalah pronomina persona. Pronomina berarti kata ganti, persona berarti orang. Jadi, pronomina persona adalah kata ganti orang. Contohnya, ia, dia, kamu, aku, kita, kami, kalian, mereka, dan lain sebagainya. Yang kedua, konjungsi. Konjungsi ini adalah kata penghubung. Ya, contohnya ada supaya, agar, untuk, akibat, karena, sebab, atau, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kata leksikal, yaitu maknanya sesuai dengan barang atau benda tersebut. Jadi contohnya gini, meja hijau. Nah ya, berarti meja hijau di sini adalah meja yang berwarna hijau, bukan meja hijau yang mengarah ke pengadilan. Karena teks eksposisi mengandung kata leksikal, yaitu maknanya sesuai dengan barang atau benda tersebut. Dan yang kelima adalah opini atau pendapat dari penulis. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu jenis teks eksposisi. Yang pertama adalah eksposisi definisi, yaitu suatu paragraf eksposisi yang memiliki isi mengenai pengertian akan suatu hal. Contohnya, temulawak adalah tumbuhan herbal yang berasal dari Indonesia. Habitat tanaman ini berada di hutan tropis. Tumbuhan ini memiliki kandungan minyak asiri, kurkumin, dan zat tepung. Yang kedua, eksposisi ilustrasi, yaitu suatu paragraf eksposisi yang memberikan gambaran secara sederhana tentang sesuatu dengan sesuatu lainnya yang memiliki kemiripan atau memiliki kesamaan sifat. Contohnya, kenaikan harga BBM membuat rakyat menengah ke bawah menjadi resah. Naiknya harga BBM akan membuat harga jasa dan barang menjadi naik. Keadaan ini menuntut rakyat mesti memutar otak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, eksposisi klasifikasi, yaitu suatu paragraf eksposisi yang memiliki isi tentang pengelompokan terhadap sesuatu. Contohnya, mengacu dari sifatnya, sampah bisa dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu sampah anorganik dan organik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk, seperti kertas, plastik, pembungkus makanan, dan botol. Kemudian, sampah organik adalah sampah yang sangat mudah membusuk, seperti sayuran, sisa makanan, daun, dan lain-lain. Yang keempat, eksposisi proses, yaitu suatu paragraf eksposisi yang memiliki maksud tentang adanya proses pembuatan,
proses penggunaan atau cara untuk melakukan sesuatu. Contohnya, jeruk nipis memiliki banyak manfaat, terutama untuk mengobati batuk. Buah ini memiliki kandungan berupa minyak asiri dan zat yang bermanfaat untuk mengendalikan otot pernapasan. Adapun cara penggunaannya yaitu dengan meminum air perasan jeruk nipis yang dicampur dengan madu, kecap, atau gula. Yang kelima, eksposisi berita, yaitu suatu paragraf eksposisi yang berisi mengenai berita atau peristiwa tertentu. Contohnya, para pedagang di pasar mengeluhkan kenaikan harga BBM. Pasalnya, kenaikan harga BBM memengaruhi harga bahan baku, sehingga para pedagang harus menyiasati hal ini dengan memperkecil porsi jualannya. Yang keenam, eksposisi perbandingan, yaitu suatu paragraf eksposisi yang berisi mengenai penjelasan ide pada sebuah kalimat utama dengan melakukan perbandingan dengan hal yang lainnya. Contohnya, tinju bukanlah olahraga yang banyak peminatnya, namun banyak penggemarnya. Sedangkan olahraga jalan kaki peminatnya banyak, tetapi penggemarnya sedikit. Yang ketujuh, eksposisi pertentangan, yaitu suatu paragraf eksposisi yang berisi mengenai sesuatu hal yang bertentangan dengan sesuatu yang lain. Contohnya, hukum yang ada di Indonesia ibarat sebuah pisau, di mana tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Pencuri sandal diancam hukuman penjara 5 tahun. Sebaliknya, koruptor yang telah merugikan uang negara hanya dihukum 1 tahun penjara. Yang kedelapan, eksposisi laporan, yaitu suatu paragraf yang memberikan laporan dari sebuah peristiwa atau penelitian tertentu. Contohnya, sekarang ini teknologi menjadi semakin canggih. Perangkat digital banyak mengalami perkembangan. Komputer memang masih digunakan sampai sekarang, namun banyak orang yang beralih ke komputer portable atau yang dikenal sebagai laptop itu. Laptop juga banyak diminati karena lebih simpel dan mudah dibawa kemana-mana. Fungsinya pun juga sama dengan komputer. Yang terakhir adalah eksposisi analisis, yaitu suatu paragraf eksposisi yang berisi membagi permasalahan pada setiap gagasan pokok menjadi sebuah bagian-bagian tertentu. Contohnya, berbagai teori dikemukakan untuk mengungkap misteri segitiga Bermuda. Dari sisi ilmiah, ada yang berpendapat bahwa di segitiga Bermuda terdapat gelombang magnet yang kuat hingga mampu menenggelamkan apapun yang melintasi kawasan tersebut. Dari sisi non-ilmiah, ada yang berpendapat bahwa segitiga Bermuda merupakan kerajaan jin. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu langkah menyusun teks eksposisi. Langkah menyusun teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik atau tema. Ya, jadi sebelum menulis, kita tuh harus menentukan tema. Tema inilah yang akan menjiwai karangan. Tema harus dijabarkan sebaik-baiknya. Tema menjadi benang merah karangan dari awal sampai akhir. Dan tema juga sering disebut sebagai topik atau ide sentral. Jadi temukanlah tema atau topik yang menarik, ya kan? Terus yang kedua, menentukan tujuan. Tujuan mengarang yaitu ingin mencapai sesuatu sesuai karangan yang ditulis. Tujuan karangan ditetapkan sebelum topik atau tema dikembangkan. Pengembangan topik sangat tergantung pada tujuannya. Jadi apa tujuan kita menulis ini? Nah, seperti itulah nanti kita akan mengembangkan tema yang sudah kita tentukan sebelumnya. Yang ketiga, mengumpulkan bahan dan data. Data sangat diperlukan dalam mengarang. Data adalah keterangan yang menyangkut fakta. Data berupa kalimat, angka, gambar, denah, dan contoh. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber, ya, bisa dari internet atau buku-buku gitu kan. Nah, yang keempat, membuat kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana kerja yang akan mengandung ketentuan-ketentuan tentang pembagian dan penyusunan gagasan yang memuat garis-garis besar suatu karangan. Fungsi utama kerangka karangan adalah
mengatur hubungan antara gagasan-gagasan yang ada. Menyusun kerangka karangan merupakan tahap terakhir dari pra-penulisan. Yang mempengaruhi kerangka karangan ini ialah tujuan dan bahan penulisan. Ya, jadi sebelum membuat kerangka, kita sudah harus punya tujuan dulu, sudah harus punya bahan dulu. Yang kelima, mengembangkan kerangka karangan. Setelah kerangka selesai, tahap selanjutnya adalah mengembangkan kerangka tersebut menjadi kalimat, wacana, dan teks. Yang keenam, membuat kesimpulan ya. Kesimpulan ini masuk ke strukturnya. Jadi sebenarnya sama aja dengan mengembangkan kerangka karangan. Oke, jadi itu saja materi teks eksposisi. Terima kasih. Jadi itu dia materi teks eksposisi. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.